Perkenalkan, saya Andi Supriyana, guru matematika di SMP BPK Penabur Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP BPK Penabur Bogor pada kelas 8B untuk materi keliling dan luas lingkaran dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar kalian? Baik. Ya, bersyukur ya kita hari ini akan memulai proses pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mencoba mengecek kehadiran. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua ya? Saya lihat semuanya hadir. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, kita akan mencoba membuat kesepakatan terlebih dahulu di dalam pembelajaran kita ya di pagi hari ini. Kira-kira kesepakatannya apa ya pembelajaran kita? Ya, Vanessa? Disiplin, Pak. Oke, disiplin. Baik. Yang kedua, Vele? Bertanggung jawab. Oke, baik. Yang ketiga? Menghargai sesama. Oke, J. Terima kasih. Baik, itu adalah kesepakatan kita di dalam pembelajaran kali ini ya. Disiplin, tanggung jawab, dan menghargai sesama ya. Menghargai teman-teman. Nah, berarti kalian siap dong untuk tanggung jawab ya? Siap. Oke. Tanggung jawabnya adalah kalian mengerjakan tugas ya, nanti di LKPD, di dalam soal-soal, sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Oke, kita siap ya untuk belajar ya? Oke, kita akan mulai dengan doa ya. Untuk doa pembuka, siapa volunteer yang akan berdoa? Iya, silakan. Izin, maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, kita akan mulai dengan motivasi. Ada yang tahu siapa tokoh di depan kalian? Iya, siapa dia? Tokoh matematika. Ya, dia salah satu bisa dikatakan tokoh matematika. Tapi yang pasti Jerome Pauline ini adalah penggiat media sosial. Jadi kalau kalian berselancar di media sosial, pasti salah satunya akan menemukan tokoh yang di depan, Jerome Pauline. Kenapa Bapak ambil Jerome Pauline? Karena dia selalu atau memberikan kata-kata yang menguatkan motivasi. Dan salah satu kata-katanya ini menurut Bapak relevan dan bisa masuk tidak hanya ke dunia yang real tetapi juga pada bidang matematika ya. Kenapa? Yuk kita baca ya. Percayalah bahwa capek kita hari ini akan membuahkan hasil yang baik di suatu saat nanti. Artinya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian usahakan di dalam proses belajar pastinya tidak mudah, betul ya? Pastinya capek. Tapi capeknya kalian pada saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari ya. Oleh karena itu tetap semangat ya dalam belajar ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Tapi sebelum masuk ke sana, coba kalian ingat sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang ingat sebelum belajar hari ini kemarin belajar apa kita? Tentang usul-usul lingkaran. Oke, benar sekali Bele. Bapak akan coba cek dulu ya, sejauh mana kalian ingat tentang usul-usul lingkaran. Ayo, sebutkan siapa aja yang tahu tentang usul lingkaran? Ya, Vanessa? Oke, ada jari-jari lingkaran. Good. Berikutnya? Iya, Cika. Diameter. Oke, good. Selanjutnya? Busur lingkaran. Oke, good. Selanjutnya? Ya? Juri lingkaran. Oke, good. Hebat ya. Berarti kalian masih paham ya, masih ingat tentang unsur-unsur lingkaran. Kan itu menjadi modal, menjadi dasar saat kita akan belajar hari ini ya. Kita akan lihat nih ya, yang akan kembali betul ya. Ada sebenarnya macam-macam nih, tapi yang kayak sebutnya udah benar. Jadi unsur-unsur lingkaran itu ada titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, busur lingkaran, tali busur lingkaran ya. Kemudian juring lingkaran,
Dan selanjutnya ada lagi tembereng, ya. Dan yang kedelapan adalah apoteman, ya. Ini semua sudah kita pelajari sebelum pembelajaran hari ini, ya. Oke, alat tulis semua sudah kalian siapkan ya, buku ya, kemudian bolpen, kemudian juga buku cetak ya. Baik, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran dari kegiatan kita di pagi hari ini? Tujuan pembelajaran kita ya, yaitu pertama, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas lingkaran dengan benar ya. Itu adalah tujuan pertama pembelajaran kita. Tujuan yang kedua yaitu adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran dengan tepat. Itu adalah dua tujuan yang akan ya diharapkan dari pembelajaran kali ini ya. Oke, kita akan masuk alur pembelajaran dan penilaian. Di dalam pembelajaran, proses pembelajaran pada kali ini, Bapak akan ambil ya penilaian dari 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini yang akan dinilai adalah sikap disiplin, tanggung jawab, ya, dan rasa ingin tahu. Nah, penilaiannya berupa rubrik atau jurnal pengamatan. Nanti Bapak akan mengamati ya, mengamati sikap kalian dalam proses kegiatan pembelajaran kali ini. Yang kedua, penilaian yang akan dipetik adalah pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan akan diambil di akhir proses pembelajaran berupa kuis atau soal yang terakhir nanti soal tes yang akan kalian selesaikan. Yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini akan dilihat dari proses kalian bekerja, proses kalian berkolaborasi di dalam kelompok, dan proses kalian ketika kalian mempresentasikan hasil, ya, dan bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan yang berbau nalar, ya. Itu adalah proses penilaian. Yang kedua, sebelum ke sana nanti kalian akan dibagi kelompok, betul ya? Kalian akan dibagi kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini apa yang akan dilakukan di dalamnya? Nah, di dalamnya nanti akan kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD, nanti Bapak juga akan berikan bahan ajar ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Cukup ya? Oke, sudah jelas ya? Oke. Kita akan coba mengamati, kita akan coba melihat dan kira-kira di dalam proses pembelajaran luas dan lingkaran ini apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa sih peranannya ya? Kita coba amati ya. Ada apa saja di depan? Ada gelang ya, ada cincin, ada labu, kemudian kemudian ada Nah, ini adalah kalau kita lihat ini bagian-bagian dari lingkaran ya. Nah, dari gambar ini apa sih yang kalian bisa ketahui atau manfaat dari mempelajari lingkaran? Boleh? Apa sih manfaatnya di dalam mempelajari lingkaran kalau kita melihat dari gambar ini? Minimal ya. Di rumah pasti ada meja dong. Nah, mejanya bentuk lingkaran misalkan. Kemudian meja ini akan kalian pindahkan nih ya ke satu space. Otomatis kalian perlu tahu apa? Ukuran, betul ya? Ingin tahu nih, kira-kira diameternya masuk nggak sih? Seperti itu ya. Nah, itu kalian bisa gunakan tuh untuk mengukur luas lingkaran ini ya, atau kelilingnya, sehingga kalian punya gambaran. Nanti ruangan saya, kalau meja belajar saya buat di sini, kemudian meja ini misalkan saya buat tempat tas bunga, cocok atau enggak? Nah, itu salah satunya ya, manfaat kegunaan sehari-hari. Atau bisa juga kalian bisa mengukur misalkan cincin. Kalian beli cincin nih, ya kan? Nah, cincinnya bisa masuk gak ya nanti ya ke jari kalian? Itu juga bisa diukur dengan konsep keliling daripada lingkaran. Nah, itulah salah satu juga manfaat ketika kita belajar matematika, khususnya materi lingkaran. Baik ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita ingin mencoba ya, tahu dulu nih, ketika kita belajar keliling dan luas lingkaran, otomatis kalian harus mengetahui dulu nih tentang luas dan lingkaran. Padahal ketika kita bicara keliling dan luas lingkaran, itu sebenarnya bukan materi pelajaran yang ada di SMP. Dari SD sebenarnya kalian sudah pelajari, betul ya? Nah,
coba, apakah yang ingat? Apa sih rumus luas daripada lingkaran? Ya? Oke, Pi kali R kuadrat. Betul ya? Kalau keliling, rumusnya apa? Kalau keliling? Ya? PTR? Oke, 2 kali V kali R ya. Atau bisa jadi V kali diameter ya. Karena diameter adalah 2 kali jari-jari ya. Oke, baik. Nah, kita sekarang akan melihat nih permasalahan ya. Ada masalah yang ingin kita selesaikan ya. Kenapa? Karena pembelajaran kita itu menggunakan model problem based learning. Oke, permasalahan yang pertama. Oke, siapa yang membacakan? Ya, silakan Cika. Sandy dan Terry akan mengunjungi rumah temannya dengan mengendarai sepeda. Jarak antara rumah mereka dan rumah temannya sejauh 1.540 meter. Ya. Jika panjang diameter roda sepeda Sandy sebesar 49 cm, Ya. dengan diameter roda sepeda Terry 35 cm, berapa kalikah roda sepeda yang dikendarai Sandy dan Terry berputar? Kesimpulan apa yang akan kalian dapat? Oke, baik. Ini adalah permasalahan pertama yang akan kalian diskusikan dalam kelompok dan akan kalian selesaikan. Makasih ya Cika ya. Masalah yang kedua. Oke, siapa yang akan membacakan? Siapa yang akan membacakan? Masalah yang kedua. Silakan. Ya, Rizalda, silakan. Setelah adik mengukur diameter sumber di belakang rumahnya, didapatkan panjang diameter sumber di belakang rumahnya sebesar 420 cm. Adapun biaya papan triplek sebesar 30.000 per meter kuadrat. Berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan adik untuk membeli papan triplek? Ya, oke, baik. Makasih, Rizalda. Masalah yang kedua ini pun akan kalian selesaikan nanti ya di kelompok. Oke, jadi yang pertama ini adalah masalah Sandy dan Terry ketika dia akan mengunjungi rumah temannya mengendarai sepeda, tapi sepeda ini punya diameter yang berbeda, gitu ya. Nah, kalian coba nanti akan selesaikan ya. Berapa kali sih roda sepeda yang dikendarai Sandy dan Terry berputar? Apakah sama, gitu ya, atau berbeda? Kalau berbeda, kenapa? Dan kesimpulan apa yang akan kalian dapatkan? Yang kedua, Adit ingin mengukur diameter sumur nih di belakang rumahnya. Didapatkan panjang diameter sumur di belakang rumah Adit adalah 420 cm. Adapun biaya papan triplek yang harus dia beli 30.000 per meter persegi. Pertanyaannya berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan Adit? Kenapa? Karena kalau kita mengukurnya salah, bisa jadi tripleknya beli kebanyakan, betul ya? Atau malahan triplek yang dibeli kurang, gitu. Nah, dengan ini maka yuk dengan kalian berkelompok selesaikanlah dua masalah ini ya. Nah, ini diskusikan dengan teman kelompokmu. Kita akan mencoba membagi kelompok ya. Kita membagi kelompok dan kelompoknya mengikuti kelompok yang sebelumnya ya. Ini kelompok 1 diketuai oleh Peter, kemudian kelompok kedua diketuai oleh Josh, kelompok ketiga oleh Mikael, dan kelompok yang keempat oleh Eze ya. Oke, ini kelompoknya sudah terbentuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sama bahan ajar ya. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, kemarin kalian sudah membuka aplikasi GeoGebra? Sudah ya, oke. Jadi diharapkan dengan kalian membuka aplikasi GeoGebra, kalian bisa untuk ada gambaran di dalam pembelajaran ini. Nanti sebelumnya pun mengerjakan, Bapak akan coba tayangkan kembali sedikit ya untuk kalian. Nah, Bapak akan bagikan dulu LKPD untuk kalian ya. Pelajari kan aplikasinya. Saya sudah membawa handphone juga, nanti boleh kalian gunakan handphonenya buka aplikasi GeoGebra ini ya. Nah, ini salah satu kegunaan GeoGebra di dalam pembelajaran. Kita akan bisa melihat, ini kan di depan kalian lingkaran ya. Lingkaran ya. Nah, ini kalau kita gerakan ke kanan, kita tuh bisa tahu loh, seperti ini loh, ukur daripada keliling lingkaran. Nah, jadi tinggal ditarik aja nih jaraknya gitu ya. Sehingga jarak yang tali ini tuh menggambarkan keliling daripada lingkaran ya. Oke, rumusnya apa? Yang tadi kalian sudah sebutkan kan?
2 kali V kali R ya. 2 kali V dikali R ya. Nah kemudian dari sini pun kita bisa tahu nih untuk mencari luas daripada lingkaran ya. Nah ini kita lihat nih, ini kan lingkaran. Nah, lingkaran ini tuh bisa kita hitung luasnya ya. Caranya gimana nih ya? Nah ini kita bisa geser, misalkan seperti ini. Nah, tuh. Jadi sebenarnya lingkaran ini kalau kita potong-potong dan kita pindahkan lagi, dia bisa membentuk seperti apa? Persegi panjang ya. Jadi luasnya sebenarnya bisa aja dengan hitungan panjang kali lebar. Kenapa? Ini lihat garis putus-putus. Ini kalau kalian gunting, ini dipindahkan ke sini seperti puzzle, dia akan membentuk sebuah persegi panjang seperti itu ya. Jadi ini bisa membelah lingkaran pun terserah mau dibelah berapa nih itu ya. Nah, jadi kita bisa hitung nanti. Jadi ya berapa bagian dan seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan. Sambil kalian buka LKPD-nya ya. Nah, di situ ada kelompok. Nah, kalian tuliskan kelompok kalian ya. Kelompok kalian, kelompok 1 anggotanya ya. Harinya, hari ini adalah hari Jumat tanggal 1 Desember ya, 2023. Kemudian kompetensi dasarnya, indikator. Nanti di situ di hadapan kalian ada sepeda seperti contoh tadi ya. Kalian bisa baca, kemudian amati. Kemudian kalian cermati dari ceritanya. Setelah informasi sudah terkumpul, kalian bisa menuliskan rumus keliling ya, dan juga luas dari permasalahan yang kedua. Selanjutnya nanti kalian mulai dengan menuliskan diketahui dari data informasi yang ada, kemudian apa yang ditanyakan ditulis dari situ dan kalian jawab. Nah, ketika kalian sudah jawab baik kasus yang pertama maupun kasus yang kedua, maka kalian langsung menyimpulkan ya. Kalian buat kesimpulannya, tuliskan di kotak bagian bawah ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, baik. Selamat bekerja ya. Ya. Kira-kira apa ya yang didapatkan dari masalah pertama ya? Siapa yang akan menuliskan ya? Perkenalan dulu silakan. Siapa yang bicaranya? Silakan. Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Vanessa. Nama saya Felicia. Nama saya Nikita. Nama saya Pita. Nah, diketahui tadi yang pertama ada diameter pada sepeda sandi 49 cm. Oke, pertama betul dimulai dengan diketahui ya. Nah, diameter sepeda. Terus yang kedua ada diameter roda sepeda seri 25 cm. Lalu jarak antara rumah Sally dan Ferry dengan rumah temannya sejauh 1540 meter. Terus nanti kita ubah jadi 154.000 cm. Jadi, keliling roda sepeda Sandi adalah 154 cm. Banyaknya putaran, rumusnya adalah jarak tempuh dibagi keliling.
Jadi banyaknya putaran roda sepeda Sandi adalah 154.000 dibagi 154 sama dengan 1000 kali. Untuk keliling roda sepeda tadi sama aja kayak tadi, rumusnya pi kali diameter, yaitu 22/7 dikali 35 sama dengan 110 cm. Keliling roda sepeda tadi adalah 110 cm. Untuk banyak putarannya, jarak tempuh dibagi keliling. 154.000 dibagi 110 sama dengan 1400 kali. Oke, baik. Langsung ke kesimpulan, silakan dibacakan. Jadi untuk kesimpulan yang kita dapat adalah semakin kecil diameter roda dengan jarak tempuh yang sama, maka akan semakin banyak putaran roda yang terjadi. Artinya semakin kecil diameter roda, semakin banyak putaran kejauhan yang harus dilakukan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi Pak dan kawan-kawan. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 bersama teman saya Regan, Sikal, Lele, dan Zoe akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Yang pertama, di belakang rumah Andi terdapat sebuah sumur. Kesimpulan, biaya yang harus dikeluarkan Andi untuk menutupi permukaan atas sumur sebesar 415.800. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Analisis ya dan mengevaluasi dari jawaban hasil kelompok yang telah maju ke depan ya. Jawabannya benar atau tidak ya? Baik, kita lihat. Untuk kasus yang pertama, ini ada sepeda Sandy dan ada sepeda Terry ya. Langkah pertama, saya lihat semuanya udah oke ya. Benar ya. Kita buat diketahui terlebih dahulu. Kemudian jarak antara rumah mereka itu ada 1540 ya. Mau diubah dulu ke dalam sentimeter. Yang ditanya adalah berapa banyak putaran. Berapa banyak putaran roda sepeda Sandy dan Terry. Kalian sudah lakukan dengan baik. Pertama kalian tuliskan dulu langkah pertama ya. Kalian tuliskan dulu. Dengan setelah diketahui ditanya adalah rumus yang ditanyakan, yaitu rumus keliling ya. Rumus keliling sudah benar. V kali diameter. Kemudian dari data yang ada kita dapatkan bahwa ya Terry ya, Sandy ya dengan jarak yang ada dia membutuhkan 1000 kali ya berputar. Ini dari Sandy. Kita akan lihat Terry ya. Dengan proses yang sama, ternyata Terry butuh 1400 kali putaran. Kenapa? Kita lihat diameter yang pertama yang Sandy 49, diameter yang Terry sepedanya 35 cm. Apa yang membuat mereka kenapa bisa berbeda? Ternyata diameter berbeda membuat kayuhannya pun akan berbeda ya, berapa kalinya. Sehingga kesimpulan yang didapatkan benar seperti yang tadi sudah dipaparkan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan 4 ketika sudah mengerjakan, yaitu semakin kecil diameter roda dengan jarak tempuh yang sama, maka akan semakin banyak putaran roda yang terjadi. Artinya semakin kecil diameter roda, maka semakin banyak pula kayuhan yang harus dilakukan ya. Itu untuk masalah yang pertama. Kita lihat masalah yang kedua ya. Diketahui untuk diameter sumur adalah 420 cm atau 4,2 meter. Kemudian panjang jari-jari sumur dibagi 2, 210 atau 2,1 meter. Sedangkan triplek harganya adalah 30.000 per meter persegi. Nah dari sini kita akan coba membantu Adit. Berapa sih biaya minimal yang harus dia keluarkan? Otomatis yang kita butuhkan adalah luas. Nah tadi Bapak lihat ya, kita lihat kelompok 1 dan 2 udah benar ya. Rumus luasnya sudah dituliskan udah benar, dimasukkan datanya udah benar, berproses dan hasilnya pun tadi sama ya. Luasnya 13,86. Sehingga berapa sih yang dibutuhkan? Tinggal dikali 30.000. Konklusinya, kesimpulannya adalah biaya minimum yang dikeluarkan Adit adalah 415.800. Berarti sudah benar ya apa yang sudah saya lakukan. Terus sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan dari pembelajaran kita tidak terasa ya, waktunya sudah mau selesai nih dalam proses pembelajaran kita. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Boleh kita tarik kesimpulan apa yang kalian dapatkan pembelajaran kali ini? Ya? Keliling dan luas lingkaran. Oke, keliling dan luas lingkaran. Oke, good. Kita mendapatkan pembelajaran materi bahwa keliling dan luas lingkaran kita bisa dapat. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua? Yang kedua apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ya, Tika?
Apa yang didapatkan? Kedua? Rumus-rumus dari lingkaran. Ya, luas dan keliling tadi ya. Dipertajam lagi, luas berarti apa rumusnya? Luas PR kuadrat. Oke, keliling. 2 Oke, baik. Ada lagi? unsur-unsur lingkaran. Oke, terus? Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa manfaat atau misalkan apa yang didapatkan lagi pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak? Iya, oke. Kita dapat Arisa. bekerja sama untuk mengerjakan angka tadi. Oke, baik ya. Itulah yang kita dapatkan ya, kesimpulan dalam proses pembelajaran. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama kita telah mendapatkan rumus dari keliling lingkaran yaitu 2PR. Luasnya adalah PR kuadrat. Kemudian tadi sudah berkolaborasi dalam kelompok dan dari rumus yang ada ternyata bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang tadi sedang dihadapi ya. Sandy dan Terry untuk sepeda berapa putaran dan Adit untuk mengukur penutup dari sumur sehingga bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan ya. Baik, itu adalah kesimpulan. Nah, sekarang adalah waktunya kuis ya. Nah, kita waktunya tes ya. Saya akan bagikan dan juga sekalian lembar refleksi ya. Lembar refleksi. Oke, ini benar refleksi ya. Tapi yang pertama dikerjakan ya soal tesnya terlebih dahulu. Refleksinya baik. Sama. Oke. Soal tesnya, tes akhir ya. Selesai. Nanti kalau dikumpulkan sekalian sama LKPD ya. Ya, ya sama LKPD. Kita masuk ke refleksi ya. Kita akan mencoba merefleksikan di dalam pembelajaran kita. Lembar refleksinya sudah ada. Silakan dikerjakan ya. Kalian tulis ya. Baik, kalau sudah boleh perwakilan satu untuk maju ke depan membacakan. Ya, silakan. Sudah. Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Ya, saya Griselda dan saya pada hari ini akan membacakan hasil dari refleksi saya. 1. Hal apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Saya mempelajari cara mencari luas dan keliling lingkaran, juga rumus-rumusnya. Ya. Yang kedua, hal apa saja yang belum kamu kuasai dalam pelajaran hari ini? Saya kurang menguasai dalam menganalisis soal. Contohnya kayak menentukan soal yang mana harus pakai rumus luas atau lingkaran. Dan yang ketiga, apa tantangan yang kamu jumpai pada pelajaran kali ini? Yang pertama ada, saya sering lupa untuk mengganti satuan ke yang sama. Dan yang kedua adalah kurang teliti dalam menghitung soal pecahan. Yang terakhir, bagaimana perasaanmu setelah belajar kali ini? Perasaan saya senang dan seru karena bisa mengetahui lebih banyak hal tentang lingkaran. Oke, baik, terima kasih. Saudara, kita beri tepuk tangan ya. Bahan ajar yang Bapak bagikan di belakangnya ada soal-soal untuk latihan dan itu untuk PR kalian. Nanti dikumpulkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Dan materi selanjutnya yang akan kita pelajari setelah ini adalah sudut pusat dan sudut keliling. Kita tadi awali dengan berdoa dan kita akan tutup dengan doa. Siapa yang akan tutup dengan doa? Saya, Pak. Iya, silakan. Teman-teman dan Pak Andi, mari kita bersatu dulu. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati ya.